Upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-75 tingkat Desa Waibau pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2020 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara menuju mimbar 2. Pasukan disiapkan. Siap! Siap! Lapor penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Siap! Tegak! Siap! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tingkat Desa Waibau. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran dibuka. Hormat! Siap! Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran ditutup. Tegak! Siap! Pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Bendera siap. Hiduplah Indonesia Raya. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat. Gerak. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Mengheningkan cipta. Marilah kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, pahlawan perjuangan yang telah gugur di medan pertempuran. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh dengan seluruh angkasa yang memuja pahlawan negara.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginanmu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat setempat. Stop. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota BPD Desa Waibau. Yang saya hormati Ketua dan para anggota Lembaga Pemangku Adat Desa Waibau
bersama para kepala suku se-Desa Waibau. Yang saya hormati Ketua dan para pengurus tim penggerak PKK Desa Waibau. Yang saya hormati Pastor Paroki Santi Darius Rian Kubo. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Muhajirin. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK PAUD, SDN, SDI, dan SMP Satap Desa Waibau. Yang saya hormati Kepala dan para medis Puskesmas Pembantu Desa Waibau. Yang saya hormati Ketua dan para pengurus bersama anggota lembaga-lembaga desa. Yang saya hormati Bapak Agustinus Vicentiren, Kepala Desa Waibau ketiga. Yang saya hormati Bapak Antonius Tuan Hitit, Kepala Desa Waibau ke-6. Yang saya hormati tokoh pemuda, pelajar, pemerhati Desa Waibau. Yang saya hormati para hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh warga masyarakat Desa Waibau. Semestinya hari ini kita semua hadir dan ada bersama-sama dalam peristiwa akbar ini tanpa ada satu orang pun yang tertinggal di rumah. Semestinya sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, malam hiburan, karnaval-karnaval, perayaan peringatan Hari Kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI. Namun semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Saudara-saudara seluruh masyarakat Desa Waibau, sebangsa dan setanah air. Sebanyak 215 negara di dunia saat ini, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit, masa krisis diterpa pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737.000 jiwa. Semua negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 17%, termasuk perekonomian negara kita turut merosot. Kemunduran dalam segala bidang kehidupan sebagai akibat petaka besar yang melanda dunia patutlah kita jadikan peluang dan momentum untuk kembali berbenah dan terus berupaya mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, berbagai bidang kehidupan kita saat ini sedang macet, sedang hang. Semua kita harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Semua kita diberi kesempatan oleh Sang Pencipta untuk men-setting ulang semua sistem hidup kita. Seharusnya kita bersama dengan satu tekad mendengarkan dan mengimplementasi setiap seruan moral penuh kearifan dari pastor dan imam masjid, para orang tua dan tokoh-tokoh di desa kita, agar menjadikan peristiwa musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah habitus baru, menjadikannya sebuah lompatan baru atau lompatan besar seperti yang diharapkan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Inilah momentumnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi-strategi yang lebih besar. Strategi besar di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Di dalamnya tentu kita bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, religiositas,
kita termasuk kesehatan dan pendidikan. Semuanya menjadi satu mata rantai yang tidak dapat dilepas pisahkan satu sama lain. Saat kita mengharap momentum lahan krisis atau dapat menghasilkan perubahan yang besar, pada usia kemerdekaan yang ke-75 tahun ini, kita telah menjadi desa berkembang. Saudara-saudara, seluruh masyarakat desa, sebangsa dan setanah air. Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiapsiagaan, kecepatan, ketepatan, transparansi, akuntabilitas kita diuji. Nilai yang menjadi pilar untuk mewujudkan semuanya itu adalah pelayanan penuh kejujuran dan keadilan, kerendahan hati, mendorong kita untuk lebih prihatin dan peduli terhadap situasi dan kondisi kita saat ini, berkorban dengan ikhlas secara sabar, semakin menumbuhkan rasa cinta dan kasih yang tinggi dalam membangun desa ini. Kita harus betul-betul menyiapkan diri serta bermental baja dalam setiap situasi dan kondisi hidup yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ketika krisis hidup berdampak pada kemerosotan di segala bidang, kita juga harus cepat bergerak untuk saling menolong antara satu sama lain sebagai nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur kepada kita semua. Bagaimana nilai-nilai keagamaan yang kita imani. Semua yang telah dan akan terjadi dalam seluruh rangkaian perencanaan harus memberikan dampak yang berguna bagi pembangunan fisik dan mental kita. Bangsa dan negara telah menyediakan dan mewariskan kemerdekaan itu kepada kita. Begitu pula bangsa dan negara sedemikian peduli memperhatikan kita, masyarakatnya, melalui bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai desa, dan subsidi gaji, bantuan beras sejahtera, program keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, BPJS, bantuan perumahan, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, menyediakan permodalan melalui KUR bagi pengembangan usaha, sesuatu yang tidak mudah. Untuk itu semua, pemerintah juga dituntut untuk cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat dengan perubahan-perubahan demi membantu memulihkan perekonomian kita secara lebih baik. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra normal, dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut pintasan cerdas, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur yang senantiasa kita hayati. Kedisiplinan dan produktivitas sebagai satu keutuhan harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh setiap krisis yang kita alami, terlebih saat ini. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Saudara-saudara, seluruh masyarakat sebangsa dan setanah air, perjuangan dan perjalanan dalam membangun desa ini ke depan masih sangat panjang. Meskipun kita dikategorikan dalam desa berkembang, namun masih jauh juga dari harapan kita semua. Usaha mendekatkan pelayanan akan kebutuhan air minum masih menjadi masalah yang harus kita pecahkan.
kita juga tidak terus menggadaikan harga diri, keutuhan, persatuan, dan persaudaraan kita. Banyak hal baik yang telah kita tunjukkan, kita persembahkan dan kita lakukan, tetapi juga ada hal yang masih enggan dan belum kita persembahkan. Oleh karena itu, marilah kita secara sadar dan bersama-sama kembali ke titik awal untuk mulai membangun kembali keterpecahan, keterpurukan. Berilah perhatian dan dukungan sebagai kewajiban kita kepada setiap pelaksanaan pembangunan di desa ini. Atas nama seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada siapa saja, baik secara lembaga maupun pribadi-pribadi yang telah bekerja sama dan sama-sama bekerja membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk Waibau Sejahtera Indonesia Maju. Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit-penyakit menular dan masalah stunting dengan pola hidup sehat dan pola asupan gizi harus diutamakan. Para orang tua, suami dan istri wajib memperhatikan semua ini sedini mungkin. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sehat ber-MCK, serta tanaman pangan dan obat keluarga harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara bersama-sama. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan. Produktivitas pertanian, perikanan dan perkebunan harus terus ditingkatkan. Saat ini kita menghadapi musim panen jamu mete dan sebentar lagi musim tanam. Kita terus mendorong ketersediaan hasil yang menjamin kesejahteraan hidup secara lebih adil dan merata. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani dan nelayan, penguatan koperasi dan BUMDes, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan. Pupuk organik NASA akan dibelanjakan untuk meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian. Kita melakukan uji coba tahun ini terhadap mete dan tanaman palawija kita nanti. Kerja kita bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern, teknologi tepat guna, dan pemanfaatan kecanggihan digital. Pengembangan pariwisata alam menjadi program yang sangat strategis untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan secara maksimal potensi dan sumber daya yang kita miliki. Keberadaan BUMDes harus memberi dampak bagi seluruh masyarakat. Maka marilah kita bersama-sama membangun lumbung desa ini dengan satu kesadaran penuh. Sinergisitas antara pemerintah, BUMDes, masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja sangat diperlukan. Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pariwisata. Hal ini tentu meningkatkan peluang kerja dan memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian. Dengan membangun pariwisata, usaha-usaha jasa, keterampilan, kerajinan tangan, bahkan budaya, kita tentu memiliki nilai jual. Oleh karena itu, mari kita bersama membangun ekosistem yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpeng tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua kita dalam risiko harus kita sudahi. Semua ini kita dedikasikan untuk membangun dan kesejahteraan yang adil dan merata untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita optimis, semua harus bekerja. Kita bertekad, semua harus sejahtera. Saudara-saudara, seluruh masyarakat yang saya hormati, ekosistem yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum,
politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Eleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, anti korupsi, dan demokrasi. Semua langkah kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tentu tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenangan. Sebagai orang beriman dan berbudaya, kita tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum serta budaya yang diwariskan leluhur kita. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat saat ini harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Sistem pendidikan di rumah dan di sekolah harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, tidak malah kerendahan martabat dan akhlak kita sebagai manusia lamaholot atadikan atekiwan. Semestinya perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang klik dan memupuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan kerja, peluang bisnis, pendidikan, dan wawasan-wawasan baru. Saudara-saudara warga masyarakat sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia, tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen lembaga-lembaga yang ada di desa ini dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi dan kemajuan digital memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak. Ingat, keanekaragaman itu indah dan justru menjadi kekayaan kita. Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerjasama dari pemimpin, dari pimpinan, pengurus dan anggota lembaga-lembaga di desa selama ini yang terus mendukung semua rencana kerja dan membangun di desa ini. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, manfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan lewat tanah yang kita cita-citakan, menjadikan Wibawa yang sejahtera, menjadikan Indonesia maju. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Dirgahayu negeri Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, sabar. Yo! Go! Menyanyikan lagu wajib. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dengan mengikuti doa yang saya bawakan, dan izinkan saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini bangsa kami Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala karunia-Mu bagi bangsa kami tercinta ini. Teristimewa di tengah pandemi COVID-19, Engkau masih memberi kami kesehatan yang baik hingga bisa merayakan kemerdekaan ini. Kami juga bersyukur dari kelimpahan kasih-Mu, Engkau anugerahi kemerdekaan sejati, bumi yang indah permai lagi kaya raya, ikatan kekeluargaan yang erat, persekutuan hidup yang luas, persahabatan yang ikhlas, warisan kebudayaan yang kaya, pemimpin yang silih berganti dalam sejarah, hingga hari ini Engkau senantiasa dan setia melindunginya. Ya Allah dan Raja kami, betapa mewah dan limpahnya Engkau memberkati tanah air dan bangsa kami. Engkau menganugerahkan kepada kami rahmat iman yang benar. Dengan bantuan dan penyelenggaraanmu yang tak dapat dipahami, Engkau memberikan kepada bangsa kami tempat terhormat di antara bangsa-bangsa dunia. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Bapa kami, atas segala rahmat-Mu itu. Dan kami mohon kepadamu, jadikanlah bangsa kami Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Anugerahkanlah kepada kami, terutama para pemimpin bangsa, hati pengasih, jiwa besar, dan pikiran bijaksana, supaya menjadi pelayan-pelayan masyarakat yang baik. Semoga kebenaran dan kesetiaan-Mu menguasai bangsa, negara, dan pemerintah kami, beserta semua sarana pemerintahannya, supaya dalam suasana hidup yang baik dan layak, seluruh rakyat Indonesia dapat memelihara dan mengembangkan segala karunia-Mu. Ya Allah dan Raja kami, pimpinlah kami pada jalan yang benar. Biarlah segala mara bahaya, kejahatan di antara kami gugur dan membusuk. Bebaskanlah kami dari malapetaka penyakit COVID-19, serta peliharalah semua hal yang baik, benar, dan adil untuk membangun Republik tercinta ini. Kurniakanlah kepada kami cinta yang sejati
terhadap bangsa dan tanah air kami. Janganlah kami mengejar keuntungan sendiri melampaui kepentingan umum seluruh bangsa. Ya Allah yang Maha Pengasih, ingatlah juga para pahlawan bangsa kami yang telah gugur di medan perjuangan demi merebut dan mempertahankan bangsa kami dari tangan para penjajah. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan anugerahkanlah kepada mereka kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah juga dosa dan kesalahan kami terhadap bangsa dan negara kami ini. Hapuskanlah segala kelalaian dan ketidakacuan kami selama ini. Ajarilah kami lebih banyak lagi mencintai tanah air kami yang telah Engkau beri tempat di hatimu. Dan teguhkanlah kami untuk mengabdi Engkau dan membangun bangsa ini menuju bangsa yang sejahtera, rukun, damai, dan bersatu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari memohon berkat Tuhan lewat tangan terurap imam kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga kita sekalian, bangsa dan negara kita, teristimewa leluhur tanah kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Labor, upacara bendera mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tingkat Desa Waibau telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Inspektur Upacara diperkenankan kembali ke mimbar 1. Barisan dibubarkan. Gloria, balik kanan bubar!